Kita langsung ke komentar dari Pak Amali soal target SEA Games tadi. Bagaimana Pak? Oke. Jadi setiap SEA Games karena ini multi event, ininya di pemerintah. Ya. Oke. Semua cabang olahraga diminta untuk menyampaikan roadmap untuk menuju target. Ya. Termasuk PSSI. PSSI menyampaikan, dan itu harus pelatih kepala itu akan diwawancarai oleh tim review pemerintah. Tim review pemerintah ini terdiri dari pakar, akademisi, para profesor olahraga. Kan nggak bisa bahwa kami bisa, Mas. Tapi dalam catatan kok Anda perunggu aja susah. Itu akan didebat sama mereka. Oke. Nah, untuk sepak bola putra, ya, karena sepak bola putra, dia lolos dari tim review dengan target harus sama dengan seperti kemarin. Seperti Ya, 2 tahun lalu. Kamboja. Kamboja. Tetapi kita juga sadar, ini di Thailand mainnya, Bu. oh. Ada Vietnam. Ya kan? Jadi, ya target tetap harus kita penuhi. Ya. Kan waktu di Kamboja juga nggak ada yang mentargetkan Indonesia bisa emas. Oke. Karena sudah 32 tahun. 32 kita, tahun. Ya. Tetapi dengan tangan dingin Indra Sapri, akhirnya dia bisa. Pendekatan secara psikologis segala macam itu. Nah, ini mudah-mudahan. Saya tadi tanya. Saya kan tadi mendampingi anak-anak latihan terakhir sebelum besok. Coach, gimana? Dia masih optimis. Artinya, kalau Indra Sapri masih optimis, ya kita harus optimis. Karena ini pertaruhan buat dia. Iya. Kalau Indra Sapri mau main aman, dia berhenti, dia nggak mau pegang ini. Nah, kalau gitu Bung Ropan, kalau Indra Syafri optimis, berarti kan dia punya hitung-hitungannya. Iya dong. Dia juga melihat kekuatan lawan. Tadi Pak Amali bilang, ini main di Thailand ini. Betul. Dan belum tentu Ivar Jenner bisa main ya. Main ya. Tadi udah. Untuk SEA Games. SEA Games, iya. Nah, ini menarik ini. Gimana Bung Ropan? Iya, sudah dipastikan saya pikir Ivar Jenner akan ikut main, Mauro Silva juga akan main, Dion Marks akan ikut main. Jadi kalau ditanya peluang, jadi apa yang dikatakan Indra Syafri yang merasa optimis, ya saya pikir bisa terwujud. Karena dia tahu kan, dengan dia juga tahu dengan Thailand. Thailand tentunya ingin membalas kekalahan kita, mereka kalah 5-2 di final. Jadi, tapi dengan kualitas yang ada di tim kita di U23 saat ini, saya juga sangat meyakinkan. Apalagi kalau nantinya Marcelino bisa ikut gabung, misalnya, dia bisa diminta tiba-tiba dia ada lebih kuat. Marcelino ada misalnya, atau Justin Hubner, Adrian Wibowo, atau Miliano datang, misalnya diminta, klubnya mengizinkan, ada surat dikirim dari PSSI, wah itu kita di depan mata itu, Boy. Di depan mata medali. Tadi yang sudah latihan bergabung 5 orang, anak-anak diaspora kita. Jadi sudah, bagus tadi. Saya lihat. Jadi Ivar Jenner tidak hanya bermain untuk FIFA Matchday, tapi lanjut nanti untuk SEA Games. Untuk SEA Games, iya. Karena kemarin juga saya tanya ke Pak Marji juga. Pak Ketum. Gimana Pak? Ini akan bertahan tuh Bung Ropan. Kita akan menyurat PSSI, akan lobby. Bagus, PSSI pendekatan dengan klub. Itu yang paling penting. Karena Ivar juga suka bermain. Mereka mau. Mereka mau main. Sangat mau. Mauro Silva itu mau. Gitu. Karena kan mereka bersaing di senior kan belum tentu. Ini kesempatan Pak. Iya. Di situ Pak, di sini mereka pilihan pertama. Gitu. Jadi itu yang membuat tadi saya tanya lagi, Coach gimana? Ya, masih. Kita. Thailand sebagai tuan rumah senang, bahagia mendengar ini. Karena kualitas sepak bola akan lebih menarik untuk ditonton. Betul. Iya dong. Betul. Dan stadionnya penuh. Stadionnya penuh. Iya. Luar biasa penonton kita. Indonesia pasti banyak ke sana. Iya, banyak. Orang ke Qatar aja penuh. Iya, saking banyaknya penonton kita, saking cintanya, juga ada demo rupanya. Ultras PSSI. Saya pikir yang kena denda 1 miliar itu. 1 miliar, denda ya? Iya, penonton kita kan denda. Karena lempar Pak, itu lempar. Iya, saya bilang orang dari sini yang sudah lama di sana. Soal demo tadi siang bagaimana komentar atau tanggapan dari itu? Iya, namanya orang menyampaikan aspirasi. Ya kita terima lah. Kita terima kan tujuannya juga untuk perbaikan. Kita nggak boleh anti kritik, kita nggak boleh anti masukan. Benar Pak. Iya dong. Iya. Ini federasi milik semua orang, milik rakyat. Tuntutan Boy, tuntutan Ultras tadi tuh. Nah kita lihat di sini di layar manajemen timnas yang profesional. Wah, ini maksudnya apa nih Pak? Ya ke timnas tentu ya. Iya kan? Iya betul. Nah roadmap Federasi Sepak Bola Indonesia
Ya mereka mau yang pasti. Yang pasti ya. Iya. Jadi yang apa namanya tetap menganggap bahwa masuk dalam roadmap 2026. Padahal itu karena ada kesempatan. Ada kesempatan, betul. Ya, rekrutmen pelatih transparan dan Nah, yang tadi peran dan profesional. Ya, pembinaan usia dini yang konsisten dan terintegrasi. Betul. Melalui kompetisi yang harus ada. Dan kompetisi itu ya di LIB tentu kita harapkan kan sekarang ada EVA. Ya, di bawah lagi ada. Sehingga kita juga memperketat lisensi klub licensing. Persyaratannya makin ketat. Dia nggak boleh hanya membina tim senior. Harus ada junior, Pak ya? Ada. Karena dari situ kan. Sekarang yang isinya tim SEA Games itu kan dari situ. Ya kan, ada Donitri, ada Kadek Arik, ada segala macam. Itu kan dari pembinaan-pembinaan di bawah. Itu harus menjadi modal. Makanya kita sampaikan, federasi menyampaikan bagaimana kita merekrut diaspora ini untuk mengisi kekosongan yang ada sekarang. Tetapi kalau itu sudah terisi dengan pembinaan, tentu akan lain ininya. Dan itu harus terus. Dan itu menjadi tugas federasi. Makanya sekarang bergulirnya Liga 3, Liga 4 di kabupaten kota. Itu kita dorong lagi. Bahkan kita sempat berpikir yang di bawah itu kan ininya adalah ya bukan yang profesional, yang amatir kan? Amatir, ya. Kan kita harus hidupkan itu, karena dari sana juga sumber untuk maju ke profesional itu kan nggak ada yang lahir langsung profesional. Nah itu. Kalau gitu Pak Amali, kebijakan kita untuk kita tahu bahwa impact positif dengan terlibatnya pemain-pemain naturalisasi diaspora itu sangat bagus sekali. Kedepannya kan seperti apa nih? Ya, artinya ini tetap akan terus sebagai satu kebijakan federasi, ya, tetapi benar-benar yang dibutuhkan. Jangan misalnya di dalam negeri dalam posisi itu kita punya 3-4, kemudian kita paksa untuk memasukkan lagi, ya kan? Kan mereka akan tersingkir pasti. Ya itu. Nah, tetapi kompetitif di antara pemain tetap kita pertahankan. Jadi kalau memang kebutuhannya untuk diaspora dan sepanjang ada kesempatan itu kita tidak hentikan. Kita tetap terus saja. Tetapi pembinaan juga. Kan nanti seleksi alam. Ini ada Coach Indra, ada 3 yang dipulangkan. Oh ya, 3 ya? 3 dipulangkan. Paspor kita, tapi dia di negara lain. Ada 3. Jadi tidak mesti, pokoknya harus bersaing. Intinya itu. Bukan karena diaspora kemudian dipaksakan harus dia main. Gitu. Jadi Coach Indra Sapri berani, dia pulangkan. Itu 3-1 main di Yunani kalau nggak salah ya. Luket, 2 di Filipina. Filipina, betul. 2 di Filipina, tapi nggak bisa bersaing dengan. Ya udah. Dan objektif. Ini catatannya. Kan semua sekarang makanya saya bilang Indra Sapri ini sport side-nya luar biasa. Jadi supaya orang nggak merasa bahwa saya karena tidak disukai oleh pelatih saya dicoret. Ini yang data. Ini data. Mereka pulang dan happy dia. Nggak ada marah-marah. Karena objektif. Iya kan biasa orang marah kan. Ada report, ada catatannya. Ada. Ini lag-nya, ini kelebihannya. Ada. Betul ini. Itu ada. Dan itu diberikan kepada fair mereka. Berarti ya? Fair dong. Bukan like and dislike nih Bung Ropan. Iya. Itu makanya saya bilang Indra Sapri ini kecenderungan menggunakan sport science-nya tinggi dia. Gitu sehingga ukuran yang paling objektif itu, dan mereka pulang nih, ini rapor kamu, kamu masih ada kesempatan, tapi ini perbaiki di sini lemahnya kamu di sini lah itu. Iya, sebenarnya target kita, kita menatap 2030 atau 2034. Tapi ada sasaran antara yang sebenarnya ini menjadi satu penilaian juga kepada pelatih baru nanti yang akan dipilih oleh federasi. Bagaimana Bung Ropan? Ya itu saya bilang kan, bisa sebelum sampai ke 2034 kalau pelatih itu yang datang baru, itu akan ada di FIFA Asian Cup misalnya. Satu. Kedua, yang paling dekat yang tidak lama, tidak sampai 2 tahun, tidak sampai 1,5 tahun, Piala Asia. Di Arab Saudi. Itu di Januari 2027 sampai Februari.
Kan ini sudah mau masuk 2026 ini. Ya. Ya. Berarti 1 tahun, mungkin 1 tahun, 2 bulan, 1 tahun, 3 bulan. Nah, itu harus bersiap. Nah, itu tugas pelatih baru yang nantinya datang, karena dia harus bersiap di FIFA Matchday bulan Maret. Ya. Di bulan Maret ada FIFA Matchday. Jadi di situ pelatih. Ya semoga apa yang katakan Pak Waketum. Ini janjinya Ketum ini setelah FIFA Matchday atau awal tahun depan ini? Atau di Desember Pak Waketum. Desember sudah diumumkan atau di awal tahun depan. Kalau kita sih menunggu ya. Menunggu apa yang kami Esko ini menunggu saja mana yang sudah dihasilkan oleh Ketua BTN dan Dirtek. Ya. Ada segera sampaikan kepada Esko akan lihat dan begitu. Kemudian kita akan putuskan. Kalau kita besok kita putuskan. Tapi kan belum ada. Nama yang udah masuk ke Exco, ke federasi ada dong sekarang? Belum ada. Oh, belum ada. Belum masuk ke Exco. Jadi selama ini yang berkembang dia hanya sekedar ya usulan ataupun dari... Tadi Pak Marji ditanya teman-teman media, belum ada juga. Jadi nama-nama yang muncul ini entah di mana kita juga nggak tahu. Iya. Tapi pasti kita akan minta mekanisme ini dijalankan. Mekanisme maksudnya Exco. Iya. Iya dong. Pelatih memaparkan itu kan, yang seperti yang SBY dan Luis Mia itu kan, mesti dilihat. Exco juga mesti perlu tahu kan. Iya dong. Iya dan dong, kita depan, bisa berinteraksi. Betul. Interaksi. Ini kan misalnya targetnya tinggi, tapi kita tahu bagaimana kamu mencapai sana. Kita minta itu. Jadi roadmap dia lah. Roadmapnya dia ya. Roadmap untuk ke FIFA ASEAN Cup. ASEAN Cup. Piala Asia. Roadmapnya seperti apa. Harus ada itu. Jadi nggak bisa hanya dirinya sendiri yang tahu, kemudian kita disuruh nonton. Nggak bisa. Bung Ropan, untuk Piala Asia, tentunya materi yang ditangani oleh Indra Syafri ini sangat krusial banget, sangat penting. Karena mereka-mereka inilah nanti yang menjadi backbone. Bakal untuk bisa untuk Piala Asia tahun 2027 banyak kan pemain-pemain sekarang yang bagus-bagus. Jadi kita target Piala Asia sebenarnya apa nih? Belum federasi. Kan kita paling tidak apa? Kata-kata ada yang bilang 8 besar kalau kita terakhir 16 besar. 16 besar kan. Berarti paling tidak 16 besar lagi. Iya, harus meningkat dari situ. 8 besar dong. Iya dong. Iya. Nah, itu yang kontrak dengan pelatih itu harus tercantum jelas itu. Kalau enggak, iya betul Pak. Anda jadi enggak eker-ekeran kita harus kamu berhenti enggak. Ini target nggak tercapai, ini target nggak tercapai. Berarti oke ya, salam. Iya. Iya dong. Iya. Baik kontrak. Kalau gitu proses pemberhentian pun harus lewat Exco dong. Harus. Iya. Kita stop dulu, kita break dulu. Pak Waketum dan juga Bung Ropan. Setelah pariwara kita kembali.